Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal ATLM dalam bidang bakteriologi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik, yang pertama, seorang analis sedang melakukan pewarnaan pada sputum tersangka tuberkulosis. Setelah melakukan culling, sediaan dikeringkan dan dipisasi. Kemudian ditambahkan karbamidoksin lalu dipanaskan selama 5 menit sampai mendidih. Lalu dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya ditambahkan asam alkohol sampai tidak ada zat warna yang luntur lalu dicuci kembali. Terakhir ditambahkan methylene blue selama 10 detik dan dicuci kembali. PTA sulit ditemukan setelah pengamatan di bawah mikroskop. Apa kesalahan yang dilakukan dalam kasus tersebut? A. Lama pemanasan. B. Pencucian setelah penambahan asam alkohol. C. Lama penambahan methylene blue. D. Sediaan dipisasi sebelum diberi zat warna. E. Pencucian setelah penambahan karbamidoksin. Untuk clue-nya di sini ada karbamidoksin lalu dipanaskan selama 5 menit sampai mendidih. Wah, ini kelamaan ya, seharusnya karbamidoksin itu sampai menguap aja. Jadi apa kesalahan yang dilakukan dalam kasus tersebut? Yaitu jawabannya lama pemanasan. Nomor 2 yaitu seorang remaja datang ke laboratorium membawa formulir permintaan pemeriksaan bakteri tahan asam dari poli paru-paru. Sputum sewaktu pasien dibuat pewarnaan dengan metode Zell-Nielsen. Kemudian dilakukan pembacaan dengan skala IUA-TLD. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu seorang remaja datang ke laboratorium membawa formulir permintaan pemeriksaan bakteri tahan asam dari poli paru-paru. Sputum sewaktu pasien dibuat pewarnaan dengan metode Zell-Nielsen. Kemudian dilakukan pembacaan dengan skala IUA-TLD, ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang. Lalu bagaimana pelaporan hasil pada kasus tersebut? Lanjut ke nomor 3 yaitu seorang ATLM melakukan usap terhadap luka yang terinfeksi. Hasil usap luka diinokulasi pada media agar darah. Hasil pengamatan koloni yang tumbuh banyak koloni berwarna kuning hemolisis. Penanaman koloni pada media MSA berubah menjadi kuning dengan hasil uji koagulasi positif. Perubahan warna media terjadi dengan peran indikator. Apa indikator yang terkandung dalam media pada kasus tersebut? A. Brilliant green, B. methylene red, C. neutral red, D. phenol red, dan E. phenolphthalein. Untuk clue-nya sendiri di sini ada tumbuh banyak koloni berwarna kuning hemolisis. Penanaman koloni pada media MSA berubah menjadi kuning dengan hasil koagulase positif. Untuk jawaban nomor 3 yaitu D. phenol red. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Darah seorang pasien dengan gejala demam diminta dokter untuk periksa kultur darah di laboratorium. Hasil kultur darah pada media SSA, inkubasi 30 derajat Celcius selama 24 jam, ditemukan koloni bakteri berbentuk bulat, transparan dengan terdapat bintik hitam di tengah koloni. Soal nomor 5 yaitu sedimen urin pasien ISK. Dilakukan suatu pengujian untuk kultur. Tahap awal diperoleh hasil pengecetan gram dari media kultur cair ditemukan bakteri Staphylococcus dan Enterobacteriaceae. Keduanya berwarna merah. Setelah dibandingkan terhadap kultur murni dari dua kelompok bakteri tersebut, hasilnya sama. Apakah kesalahan prosedur yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Sediaan terlalu tipis. B. Objek kelas kotor. C. Konsentrasi zat warna utama terlalu tinggi. D. Pemberian zat warna tandingan kurang optimal. E. Pelunturan zat warna utama kurang bersih. Untuk clue-nya sendiri
Di sini tahap awal diperoleh hasil pengecetan gram dari media kultur cair ditemukan bakteri Staphylococcus dan Enterobacteriaceae, kemudian keduanya berwarna merah. Lalu jawabannya yaitu E. Pelunturan zat warna utama kurang bersih. Jadi kalau misalkan pelunturan zat warnanya kurang bersih, maka bakteri Staphylococcus dan Enterobacteriaceae keduanya berwarna merah. Untuk soal nomor 6, seorang ATLM melakukan pemeriksaan spesimen feses pasien baru umur 28 tahun. Pada proses pengamatan mikroskopik, sediaan Staphylococcus aureus diberi pewarnaan gram, diperoleh hasil bakteri berbentuk bulat, bergelombol seperti anggur, dan berwarna merah. Apa faktor yang mempengaruhi hasil pada kasus tersebut? A. Fiksasi tidak sempurna. B. Zat warna yang kadaluarsa. C. Pencucian yang tidak bersih. D. Pemberian alkohol yang berlebih. E. Pengeringan preparat menggunakan tisu. Cluenya di sini ada bakteri berbentuk bulat, bergerombol seperti anggur dan berwarna merah. Untuk faktor yang mempengaruhi hasil tersebut yaitu pemberian alkohol yang berlebih. Maka soal nomor 7 yaitu seorang ATLM melakukan pemeriksaan sputum pasien. Dari hasil rekaman medis dokter tercatat pasien diduga pneumonia. Sputum dilakukan pewarnaan dengan preparat hapusan metode Burgins. Bakteri penyebab penyakit ditemukan dari hasil mikroskopis berbentuk diplococcus dengan ujung lancet. Dinding sel diselubungi suatu lapisan yang tidak dapat menyerap zat warna. Apakah lapisan yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Peptidoglikan, B. Lilin lipodial, C. Kapsul, D. Spora, dan E. Flagel. Untuk cluenya sendiri di sini ada sputum dilakukan pewarnaan dengan preparat hapus metode Burgins. Ingat ya, untuk Burgins itu pasti pewarnaan kapsul. Untuk nomor 8, ATLM sedang melakukan pemeriksaan sputum, kemudian dilakukan pemeriksaan hapusan pewarnaan kapsul. Suspensi bakteri dicampur dengan tinta India dan dikering anginkan. Selanjutnya dibubuhi zat pembanding safranin, dicuci dengan air. Setelah kering, terjadi kesalahan yang menyebabkan preparat hapus berlubang-lubang. Apa penyebab terjadi kesalahan pada kasus tersebut? A. Terlalu cepat gerakan membuat hapusan. B. Fiksasi menggunakan api. C. Aliran air yang kuat saat pencucian. D. Pengeringan dengan cahaya matahari. E. Mengering anginkan dengan posisi vertikal. Untuk cluenya di sini ada dicuci dengan air. Jadi untuk jawabannya yaitu C. Aliran air yang kuat saat pencucian. Nomor 9 yaitu seorang ATLM sedang membantu melakukan penelitian. Didahului dengan melakukan pewarnaan spora bakteri, koloni bakteri, dibuat sediaan pada kaca objek, dikeringkan dan difiksasi nyala api. Kemudian diwarnai dengan metode malasid green, dipanaskan, dicuci dan diwarnai dengan larutan safranin. Apa metode pewarnaan yang digunakan pada kasus tersebut? A. Klein, B. Neisser, C. Burgin, D. Quignon Gepet, E. Shuffle Fulton. Yang E ya, Shuffle Fulton. Nomor 10, seorang ATLM melakukan pewarnaan spora bakteri dengan metode Klein. Hasil pewarnaan didapat spora letaknya terminal. Bakteri ini hasil isolasi dari luka kaki pasien yang tertusuk paku yang sudah berkarat. Selanjutnya akan dihapus luka, akan dikultur secara anaerob pada media tiglikolat. Apakah contoh spesies bakteri pada kasus tersebut? A. Clostridium tetani, B. Streptococcus pneumoniae, C. Staphylococcus aureus, D. Bacillus
Adharis Microbacterium tuberculosis. Untuk cluenya sendiri di sini ada bakteri hasil isolasi dari luka kaki pasien yang tertusuk paku yang sudah berkarat. Ini pasti Clostridium tetani. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemarin juga pas saya ukom soal ini ada. Baik, sementara segitu dulu untuk pembahasan soal di bidang bakteriologi. Untuk yang mau persiapan ukom, jangan lupa belajar, berdoa, dan terus berusaha. Insya Allah kalian pasti bisa lulus ukom untuk tahun 2023. Semangat ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.